Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tak henti-hentinya lisan kita selalu memuja dan memuji Allah atas segala limpahan nikmat, karunia, keutamaan, kebaikan yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita, sehingga tak sedetik pun kita lepas dari curahan nikmat darinya. Bahkan tak sekejap pun kita lepas dari naungan kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha baik kepada hambanya, Zat yang kelak kita akan kembali kepadanya. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada suri tauladan kita, kepada figur kita, uswah dan qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dimuliakan oleh Allah. Begitu cepat hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa Sya'ban sudah berada di penghujung. Itu berarti Ramadan tinggal menghitung hari. Dan dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan adanya perputaran siang dan malam. Dari sana bergantilah hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Ramadan yang akan datang ini, apabila menghampiri kita, apabila kita dapati, itu merupakan suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin kita perlu mempertanyakan pada diri kita, sudah berapa kali kita berjumpa dengan bulan Ramadan? Mulai usia kita sudah balik, dari awal kita berjumpa dengan Ramadan itu sampai yang kelak Ramadan tahun ini, itu sudah berapa kali?
Kata sebagian ulama, sesuatu kalau datangnya sudah sering berulang, biasanya seseorang menanggapinya sebagai hal yang biasa. Kenapa? Karena kita sering mendapatkannya tiap tahun. Ramadan itu terus berulang dan terus berulang, sehingga terkadang muncul pada diri sebagian kita, dengan datangnya Ramadan itu kita anggap sebagai hal yang biasa, karena sudah sering kita temukan, tiap tahun kita dapati. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana supaya Ramadan itu yang terus datang kepada kita tiap tahun harus memberikan suatu makna tersendiri, kebahagiaan khusus, kegembiraan yang betul-betul kegembiraan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus memperhatikan yang seperti ini. Bagaimana kita bisa memperbaiki semangat kita, antusias kita, hirsnya kita untuk menjumpai bulan Ramadan. Subhanallah, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluknya itu tidak satu level dia, tapi berjenjang-jenjang, berbeda-beda. Antara satu manusia berbeda dengan manusia yang lain. Dari kalangan umat ini misalnya, orang-orang yang paling mulia adalah generasi-generasi awal dari umat ini. Makanya Rasulullah pernah menyatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, kata Nabi. Thummal ladina yalunahum, lalu generasi setelahnya. Thummal ladina yalunahum, lalu generasi setelahnya. Jadi kemuliaan mereka yang hidup di generasi awal itu tidak bisa kita tandingi, tidak bisa kita kalahkan kemuliaan mereka. Infaknya saja dengan infaknya kita, kalau kita mau bandingkan, tidak sebanding. Sampai kata Nabi SAW menyebutkan keutamaan sahabat itu, la tasubbu ashabi, kata Nabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Andaikan seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya belum bisa menyamai infak satu mudnya sahabat atau setengah mudnya. Jadi sahabat berinfak satu sekian segini saja, itu belum bisa kita kalahkan walaupun kita berinfak sebesar gunung emas. Kenapa? Karena levelnya kita berbeda. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula Allah jadikan tempat-tempat itu berbeda. Ada tempat yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Rasulullah pernah bersabda, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Sementara tempat yang paling dibenci sama Allah adalah pasar-pasar. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah utamakan satu tempat di atas tempat yang lain.
Bahkan di kalangan, di antara masjid-masjid, Allah utamakan Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, wa Masjidul Aqsa. Nggak sama dengan ibadah yang kita lakukan di masjid yang lain. Salatun fi masjidi hada, satu solat di masjidku ini, kata Nabi, Masjid Nabawi, khairun, lebih baik, min alfi salatin fima siwa, daripada 1000 kali solat yang kau lakukan di masjid-masjid yang lain. Dan solat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali solat dibandingkan dengan solat di masjid-masjid yang lainnya. Solat di Masjidil Aqsa lebih utama 500 kali solat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Kenapa? Karena Allah muliakan tempat itu. Dia masjid yang mulia, masjid yang dibangun oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Masjidun Nawawi dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena mulianya orang yang membangunnya, maka mulia pula tempat yang dia bangun. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara satu waktu berbeda dengan waktu yang lain. Dalam satu pekan Allah jadikan hari Jumat sebagai sayyidus syuhur, sayyidul ayyam, pimpinannya segala hari. Dia hari yang paling utama dari putaran satu pekan. Inna min afdali ayyamikum, kata Rasulullah, yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Itu hari yang paling utama. Malam yang paling utama malam Lailatul Qadar, yang kata Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Dia malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah jadikan dalam putaran satu tahun, Ramadan adalah bulan yang paling utama, yang dikatakan sebagai sayyidus syuhur. Pimpinannya semua bulan. Ya, bulan yang paling utama. Kenapa paling utama? Sebab di bulan Ramadan terkumpul banyak ibadah. Bahkan dari ibadah itu merupakan pokok-pokok ibadah. Lihat di bulan Ramadan, puasanya ada, salatnya ada, sedekahnya ada, zakatnya ada, tilawatul Qur'annya ada. Sekian banyak ibadah Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan Ramadan, dan Allah lipat gandakan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tidakkah kita bergembira dengan datangnya bulan yang agung ini? Tidakkah kita senang? Tidakkah kita berbahagia dengan kedatangan tamu yang istimewa ini? Tamu yang sebentar lagi akan kita datang. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berusaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus tanamkan kepada sahabat. Semangat itu terus diperbaharui dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan. Lihat di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan tiba, maka Nabi panggil sahabatnya, kumpulkan sahabatnya. Kemudian kata Rasulullah menyeru, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, dia bulan yang penuh berkah. Kita sering dengar Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah?
Berkah itu kata ulama kathratul khairi wa thubutuh. Yang namanya berkah adalah banyaknya kebaikan dan terus menerusnya kebaikan itu. Itu namanya berkah. Jadi Ramadan dikatakan bulan penuh berkah, berarti bulan yang banyak kebaikannya dan kebaikannya tak putus, terus menerus ada di sepanjang harinya, di sepanjang malamnya, dan terus sampai akhir Ramadan. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dia bulan yang penuh ampunan, dia bulan yang penuh rahmat, dia bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Maka Rasulullah SAW tegaskan, atakum Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan itu dibuka pintu-pintu surga. Allah buka pintu surga karena Allah siapkan banyak ibadah di bulan itu. Dan motivasi, dorongan untuk beribadah di bulan Ramadan itu sangat besar. Berbeda itu. Kalau bulan Ramadan di selain Ramadan, semangatnya beda. Dan itu terasa. Awal Ramadan itu sudah masuk, semangat kita langsung menaik. Lihat keberkahan Ramadan itu. Dan kita bisa lihat bagaimana antusias manusia untuk beribadah sholat tarawih. Luar biasa. Memang memberikan semangat yang betul-betul semangat. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah menyebutkan bahwa Ramadan dibukakan pintu surga karena memang amal ibadah betul-betul dimudahkan oleh Allah. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Dorongan untuk berbuat maksiat itu mengecil, itu berkurang. Dorongan untuk berbuat kejahatan, dorongan untuk sekedar lalai saja, itu pun berkurang dengan keberkahan Ramadan itu. Maka Allah tutup rapat-rapat pintu neraka di bulan Ramadan. Ditambah lagi wasuffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu sama Allah, sehingga mereka tidak leluasa untuk bisa menggoda anak cucu Adam. Tidak seperti di selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahrin faman hurima khairuha faqad hurim. Di bulan itu ada satu malam yang malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka dia akan diharamkan dari semua kebaikan. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang akan dimerdekakan di bulan Ramadan. Wadhalika fi kulli lailatin, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Wa yunadi munadin, di setiap hari bulan Ramadan akan ada penyeru yang berkata, ya baghiyal khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, ambil kebaikan ini, sambut dia, kerjakan dia. Kemudian ada lagi yang menyeru, wa ya baghiyas syarr aqsir, wahai yang menginginkan keburukan, tahan dulu, berhenti dulu. Ini bulan mulia ini. Ini bulan Ramadan ini. Ini bulan untuk kau betul-betul menjadikan dirimu sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia adalah bulan yang seorang muslim berlomba-lomba untuk mencari posisi yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah.
Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat pantas manakala tiba Ramadan ini, para sahabat dahulu, para salafun shalihin terdahulu, mereka bergembira di dalam menyambutnya. Bahkan saling mengucapkan selamat dengan kedatangan bulan yang mulia ini. Bagaimana tidak bergembira? Kegembiraan sekedar gembira, Pak, sekedar kita gembira dengan datangnya Ramadan, belum beramal ini, sekedar gembira, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mana ayatnya, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Perhatikan ayat ini. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatih, dengan sebab karunia dari Allah dan dengan sebab rahmat dari Allah, fabidzalik, maka dengan hal tersebut, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Kegembiraan itu khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Bergembira dengan karunia dan rahmat Allah, kata Allah, lebih baik daripada dunia yang kau kumpulkan selama ini. Tentu tidak kita ragukan, Ramadan karunia yang sangat besar dari Allah. Ramadan rahmat terluas yang Allah berikan kepada hamba. Ini waktu-waktu yang sangat berharga ini. Musim-musim ketaatan yang sangat mulia itu, yang paling baik dalam putaran kita hidup selama 1 tahun. Ramadan saat-saat yang mulia. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekedar kita gembira dulu. Ini yang dulu kita tanamkan, yang harus kita tanamkan dulu ini. Jangan sampai Ramadan yang mau datang ini biasa-biasa saja. Tanamkan dalam diri kegembiraan. Itu sudah ibadah, Pak. Bergembira dengan ketaatan itu sudah ibadah. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min, kata Nabi. Barang siapa yang gembira dengan kebaikan-kebaikan, merasa sedih dengan keburukan-keburukan, dialah orang yang beriman, kata Nabi. Subhanallah. Ini Ramadan, Pak. Gembiraannya saja sudah ibadah. Apalagi kalau kita beramal nanti di bulan Ramadan. Gembiraannya saja sudah suatu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan banyak kegembiraan yang Rasulullah SAW sebutkan di bulan Ramadan. Satu hadis yang Nabi pernah katakan, yang Nabi pernah sebutkan, kata Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih, gembira saat dia berbuka. Dia berpuasa dari mulai subuh sampai maghrib. Datanglah waktu berbuka, gembira dia dengan hal tersebut. Sebagian ulama menyebutkan farhatun inda fitri, gembira saat hari raya Idul Fitri. Kita bisa lihat wajah-wajah kegembiraan pada waktu itu di hari raya Idul Fitri, di saat kita telah menunaikan ibadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Gembira menyambut hari raya Idul Fitri. Dan kegembiraan yang kedua, yang lebih hebat dari kegembiraan yang pertama, kata Nabi, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan gembira tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, membawa pahala-pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itu 2 kegembiraan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita tidak gembira dengan kedatangan bulan Ramadan yang kita berdoa dan bermohon kepada Allah, semoga Allah sampaikan
kita di bulan Ramadan. Orang yang mendapati bulan Ramadan, derajatnya Allah Subhanahu wa taala tinggikan. Bahkan dengan orang yang tak sempat lagi dapat Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, derajat yang dia dapatkan bisa jadi bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Ini Nabi SAW yang bilang, sebagaimana dalam hadis Talha bin Ubaidillah, yang beliau menceritakan ada dua orang yang masuk Islam, kata dia. Dua orang ini kita anggap A dan B. Dua-duanya bagus keislamannya, mantap keislamannya, masuk Islam. Akan tetapi disebutkan bahwa si A lebih kuat beribadah daripada si B. Si A ini lebih hebat, lebih semangat dalam ibadahnya daripada si B. Ternyata si A meninggal di medan jihad. Si B masih hidup, namun setahun berikutnya dia menyusul si A, meninggal juga. Sahabat Talha bin Ubaidillah bermimpi, A dan B ini ternyata dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Tetapi yang menjadi tanda tanya besar bagi Talha bin Ubaidillah, kok kenapa si B ini ternyata lebih dulu masuk surga dan surganya lebih di atas daripada si A? Padahal ketika di dunia si A lebih semangat beribadah. Maka ketika dia bangun, dia cepat-cepat datang sama Nabi SAW. Dia ceritakan mimpinya. Nah, kalau sudah diperhadapkan kepada Nabi, maka Nabi SAW bersabda, mimpimu benar. Nabi sendiri yang benarkan, betul dua orang itu masuk surga. Terus ya Rasul, kok bisa-bisanya si B itu lebih tinggi derajatnya dan lebih dulu masuk surga, padahal waktu di dunia si A yang lebih semangat? Kata Rasulullah SAW, kalian merasa heran dengan itu? Ya, kami jelas merasa heran ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan? Bukankah si B dia sempat mendapati bulan Ramadan? Kata sahabat, betul ya Rasulullah, dia sempat dapat Ramadan. Si A sudah meninggal duluan. Kata Nabi SAW, dengan itu dia beramal di bulan Ramadan, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Bahkan bainahuma, antara keduanya, kata Nabi, kas-samai wal ard, seperti langit dan bumi. Kenapa? Karena sempat mendapati bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan dia. Disebabkan itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian jamaah sekalian, kegembiraan menyambut bulan Ramadan tentu terasa kurang manakala kita tidak mengetahui hakikat Ramadan itu. Maka perlu kita pelajari, perlu kita ilmui. Ramadan itu apa? Ramadan itu Ramadan itu kan bahasa Arab, Pak. Dia dari kata ramda atau disebut juga ar-ramat. Ada dua penafsirannya di kalangan ulama. Nah, kita sering bilang Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan itu apa artinya? Ramadan itu dari kata ramda atau ramat yang artinya panas. Jadi Ramadan dikatakan bulan Ramadan, bulan panas. Karena keumumannya di hari itu, di bulan itu biasanya panas. Di situ Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Di situ Allah Subhanahu wa taala ingin melihat ketakwaan kita. Mampu tidak dia melewati ujian ini? Di saat-saat manusia lagi panas-panasnya, tetapi dia mampu beribadah dengan menjalankan ibadah puasa. Atau dari kata ramat yang artinya membakar. Ramadan itu bulan membakar. Maksudnya membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Karena di bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan.
Seseorang yang memanjatkan doa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan ampunan seluas langit dan bumi. Makanya sering kita dengarkan hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tiga hal yang disebut oleh Nabi. Orang yang puasa Ramadan, kemudian qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan kata Imam Nawawi maksudnya salat tarawih. Kemudian qiyam Lailatul Qadar, sama. Hanya khusus malam Lailatul Qadar. Janjinya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Asalkan dia lakukan imanan wahtisaban. Karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Maka kita perlu tahu hakikat Ramadan itu. Bagaimana kita mengawali Ramadan, bagaimana kita mengakhiri Ramadan. Apa yang merupakan adab-adab ketika kita berada di bulan Ramadan. Ini harus kita tahu. Karena apa? Jangan sampai puasa kita, ibadah kita sia-sia dan tidak diterima. Karena masih ada orang yang puasanya sia-sia, kata Nabi. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia tak dapatkan pahala puasanya kecuali sekedar lapar dan haus. Kenapa? Dia puasa tapi lisannya masih tajam mencela orang. Mulutnya masih sering berdusta, sering mengadu domba, sering menjahilin orang. Allah tidak butuh kepada puasa yang seperti ini. Malam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Rasulullah, siapa yang tak meninggalkan dusta, beramal dengan kedustaan, suka menjahilin orang, maka Allah tak butuh kepada puasa dia ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Puasa itu menjadi tameng, perisai bagi kita. Selama kita puasa, bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi kita puasakan lisan kita, kita puasakan anggota badan kita. Jangan sampai kita puasa tapi masih melakukan perbuatan maksiat. Asyamu junnah, kata Nabi. Puasa itu tameng, perisai bagi kamu. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, apabila tiba hari berpuasa salah seorang dari kalian, fala yarfuth, maka jangan dia melakukan rafath. Rafath itu ucapan yang sia-sia, perbuatan yang tak berguna, apalagi perbuatan-perbuatan yang keji, ucapan-ucapan kotor. Wala yaskhaf, dan jangan dia berteriak-teriak. Jangan dia melakukan debat kusir, jangan. Fa in sabahu ahadun au qatalahu, kalau ada orang yang memaki dia atau memancing emosinya atau ingin mengajak dia berkelahi, falyakul inni mru'un shaim. Katakanlah, aku ini orang puasa. Dia tahan itu. Dia betul-betul tahan itu. Walaupun memang pada posisi seperti itu terkadang ya orang bisa terpancing emosinya, Pak. Ya kan? Orang itu biasanya marah-marah itu kadang karena lapar. Ya kan? Karena lapar marah-marah dia. Memang betul. Nah, di saat kita puasa, perut lagi lapar-laparnya, ada lagi yang mancing-mancing. Nah, di situ Allah ingin melihat, menguji kita. Ini orang tahan enggak ini? Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena kalau kamu berpuasa, sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka minal kadhibi wal ma'athim." Kalau kau puasa, kata sahabat Jabir, puasakan pendengaranmu, puasakan matamu, puasakan lisanmu dari dua, dari dusta dan dari dosa.
Sahabat Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Laisa siyamu minat ta'ami wasyarab, walakinna siyamu minal laghwi, minal kadhibi wal batili wal laghwi." Puasa itu bukan sekedar kau tahan makan, kau tahan minum, tapi puasa itu, kata beliau, kau tahan diri dari dusta, kebatilan, dan dari perbuatan yang sia-sia. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Subhanallah, Ramadan ini, nah, itu kan bulan menahan, Pak. Puasa itu secara bahasa, as-siyamu lughatan al-imsak. Yang namanya puasa itu menahan. Menahan. Ya, betul-betul kita tahan di bulan itu. Apa yang kita tahan? Dua hal, hissi maupun ma'nawi. Kalau yang hissi, ini yang kita sudah pahami. Tahan diri dari makan, minum, hubungan badan suami istri. Tahan itu. Ada penahanan yang lebih khusus. Itu penahanan ma'nawi. Nah, ini kan di bulan Ramadan, ya, makan dan minum kan asalnya halal. Hubungan badan suami istri asalnya halal di siang hari di luar Ramadan. Tetapi pas bulan Ramadan menjadi haram dia. Kita mampu tinggalkan itu. Maka sungguh aneh, betul-betul aneh kalau ada orang yang puasa yang tadinya halal dia sanggup tinggalkan pas Ramadan, tetapi yang asalnya haram di bulan Ramadan tambah haram lagi, tapi dia tak mampu tinggalkan itu. Aneh. Harusnya kan kalau yang mubah saja dia mampu tinggalkan, apalagi yang memang haram, dusta, namimah, mengadu domba, mencela orang, berkata kasar. Ini kan memang haram, Pak, walaupun di luar Ramadan. Di bulan Ramadan tambah haram lagi. Harusnya kita lebih bisa mengendalikan hawa nafsu kita pada posisi yang seperti itu. Itulah yang namanya orang yang berpuasa. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perlu pelajari fikih tentang puasa. Jangan sampai puasa kita terkontaminasi dengan puasanya orang-orang kufar. Karena bukan umat Islam saja yang berpuasa, orang kafir juga berpuasa. Nah, terus apa bedanya puasa kita dengan puasa mereka? Oh, banyak bedanya. Nah, itu tidak mungkin kita tahu kecuali dengan kita pelajari. Satu di antaranya misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan, Rasulullah SAW mensunnahkan makan sahur. Kata Nabi apa? Tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahur kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Tasaharu walau bijur'atin min ma. Makan sahur, kalau kalian tidak mood mau makan sahur, jangan kau tinggalkan, walaupun cuman seteguk air, supaya dapat berkahnya makan sahur. Nah, itulah yang membedakan sahurmu, puasamu dengan puasa yang lain. Apa kata Nabi? Faslu ma baina siyabina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Perbedaan, pemisah antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab, makan sahur. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dan makan sahur itu sunnahnya kita akhirkan. Jangan makan sahur jam 12 malam, makan tengah malam itu. Makan sahur itu Pak, secara bahasa artinya dari kata sahar. Sahar itu secara bahasa dalam bahasa Arab artinya qubailus subhi. Qubailus subhi. Nah, kita biasa kenal qabla subhi. Ditasgir lagi kata qabla itu jadi qubail. Kalau qabla subh, sebelum subuh. Ini qubailis subhi. Qablanya itu sebelumnya itu ditasgirkan, dikecilkan. Artinya apa? Betul-betul hampir-hampir dekat subuh. Makanya kata Zaid bin Sabit mengabarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik tanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, berapa jarak makan sahurnya kalian dengan sholat subuh itu? Berapa jaraknya?" Kata Zaid, "Qadar khamsina ayat." Ya, sekadar bacaan 50 ayat lah. Mereka makan sahur, setelahnya sholat subuh.
Seperti itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan tentu kita paham, wa khairal huda, sebaik-baik petunjuk huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan sahur diakhirkan. Sebaliknya berbuka disegerakan. Berbuka itu disegerakan. Jangan malah diakhirkan. Pas datang waktu berbuka, nah sudahlah, saya mau sholat maghrib dulu, nanti aja saya batalkan puasa. Ini tidak baik seperti ini. Batalkan dulu puasamu, itu yang terbaik. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yazalu hadad dinu zahira, senantiasa agama ini nampak, kata Nabi, ma'ajjalul fitra, selama manusia menyegerakan waktu berbukanya. Sebab kenapa? Fa innal yahuda wan nasara yuakhiruna, sebab Yahudi dan Nasara mereka mengakhirkan buka puasanya. Mereka tak buka puasa kecuali apabila bintang sudah muncul, baru dia buka puasa. Kalau kita tidak, matahari sudah terbenam, lingkarannya itu sudah terbenam, maka datanglah waktu berbuka. Adzan maghrib sudah berkumandang, datanglah waktu berbuka, segera batalkan puasamu. Itu yang sunnah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit ya, dan tentu banyak lagi perkara-perkara yang butuh kita pelajari, yang butuh kita pahami. Ramadan tinggal menghitung hari, beberapa hari lagi. Persiapan terbaik untuk kita menyambut Ramadan, pelajari fikih Ramadan. Buka buku-buku itu, dengarkan kajian-kajian terkait dengan Ramadan, supaya Ramadan sebentar lagi tiba ini betul-betul dengan persiapan. Sudah ada program-program yang kita rencanakan, sudah ada planning-planning ketaatan yang sudah kita rencanakan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Niat ini penting juga. Niat ini penting juga. Kita sekedar berniat kebaikan, sudah kita programkan, sekalipun tak sampai target, Allah sudah tulis kebaikannya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutib kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berkeinginan, berniat, bertekad mau melakukan satu kebaikan tapi tak kesampaian, kata Nabi, Allah tuliskan baginya satu kebaikan sempurna. Jadi kalau misalnya Pak, kita targetkan nanti Ramadan saya mau khatam Quran 3 kali, 4 kali, 5 kali lah. Targetnya begitu. Nanti pas bulan Ramadan kau kejar betul target itu. Tapi kalau tak kesampaian, Allah sudah tulis pahalamu sempurna bagaikan kau khatam Quran 5 kali. Kenapa? Niatmu sudah begitu. Sekalipun tak kesampaian. Ini jamaah sekalian. Kau niatkan misalnya sebelum Ramadan ini, nanti di bulan Ramadan tiap hari saya mau sedekah sekian, sekian, sekian. Niatkan dalam hati. Ketika kau sudah niatkan, Allah tulis kebaikan. Sekalipun nanti kalau pas Ramadan tidak kesampaian, mungkin karena satu dan lain hal tidak jadi, nah, maka Allah sudah tuliskan satu kebaikan sempurna. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita melakukan program di bulan Ramadan ini. Catat dia. Bukan hanya untuk dunia kita catat, Pak. Bukan hanya untuk urusan dunia kita programkan. Urusan akhirat juga. Ini urusan Ramadan juga perlu kita programkan, perlu kita rencanakan, perlu kita buat program-program ketaatan. Dengan niat itu kita sudah ditulis. Apalagi kalau kita berhasil mengamalkannya, mampu mengamalkannya, Allah lipat gandakan jadi 10, 700, bahkan lebih lagi daripada itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal di bulan Ramadan, dan kita terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma alhiqna fi Ramadan, ya Allah masukkan kami di bulan Ramadan. Allahumma ya Allah jadikan kami kuat, bersemangat, beramal di bulan Ramadan, dan terima ya Allah amal ibadah kami nanti di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.